Halo guys. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan pertama dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan bisnis, manfaat studi kelayakan bisnis, 13 tahapan dalam studi kelayakan bisnis, dan aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis. Mata kuliah ini diberikan oleh Bapak Nurdiansyah SM, MM. Studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai potensi keberhasilan dan keberlanjutan suatu ide bisnis atau proyek. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk membantu para pengusaha atau investor dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat sebelum mereka mengalokasikan sumber daya mereka. Studi kelayakan bisnis mencakup analisis terhadap berbagai aspek, termasuk pasar, keuangan, teknis, manajerial, sosial, dan lingkungan, guna mengevaluasi kemungkinan keberhasilan dan risiko yang terkait dengan pelaksanaan ide bisnis atau proyek tersebut. Hasil dari studi kelayakan bisnis akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi keuntungan, risiko, serta tindakan yang perlu diambil untuk memaksimalkan peluang sukses. Studi kelayakan bisnis memiliki beberapa manfaat yang penting bagi para pengusaha dan investor dalam mengembangkan ide bisnis atau proyek baru. Beberapa manfaat utamanya meliputi: yang pertama, penilaian potensi bisnis. Studi kelayakan bisnis membantu dalam mengevaluasi potensi keberhasilan suatu ide bisnis atau proyek di pasar. Ini membantu para pengusaha untuk memahami apakah ide bisnis tersebut layak untuk diteruskan atau tidak. Yang kedua, pengidentifikasian risiko. Studi kelayakan bisnis membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin terkait dengan pelaksanaan ide bisnis atau proyek. Ini memungkinkan para pengusaha untuk merencanakan strategi mitigasi risiko yang tepat. Yang ketiga, pengukuran potensi keuntungan. Studi kelayakan bisnis membantu dalam memperkirakan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh ide bisnis atau proyek. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang ekspektasi keuangan bagi para pengusaha dan investor. Yang keempat, perencanaan sumber daya. Studi kelayakan bisnis membantu dalam merencanakan alokasi sumber daya yang tepat, termasuk modal, tenaga kerja, dan waktu, untuk melaksanakan ide bisnis atau proyek. Ini memungkinkan pengusaha untuk mengelola sumber daya mereka dengan lebih efisien. Yang kelima, penentuan strategi bisnis. Hasil dari studi kelayakan bisnis membantu dalam merumuskan strategi bisnis yang tepat untuk mengembangkan ide bisnis atau proyek. Ini mencakup penentuan segmentasi pasar, penentuan harga, strategi pemasaran, dan strategi operasional. Yang keenam, memperkuat rencana bisnis. Studi kelayakan bisnis memperkuat rencana bisnis dengan menyediakan data dan informasi yang solid tentang potensi pasar, keuangan, dan operasional. Ini meningkatkan kepercayaan diri pengusaha dan meyakinkan pihak-pihak terkait, termasuk investor dan pemberi pinjaman. Yang ketujuh, mendukung pengambilan keputusan. Studi kelayakan bisnis menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pengusaha dan investor untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat tentang melanjutkan atau menghentikan suatu ide bisnis atau proyek. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis merupakan langkah krusial dalam proses pengembangan ide bisnis atau proyek yang membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kesuksesan pelaksanaannya. 13 tahapan umum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, identifikasi ide bisnis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi ide bisnis atau proyek yang akan dievaluasi dalam studi kelayakan. Ide bisnis ini harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua, penelitian pasar. Melakukan penelitian pasar untuk memahami potensi pasar target, permintaan pasar, pesaing, tren industri, dan peluang yang ada. Ini termasuk analisis kebutuhan konsumen dan preferensi pasar. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Melakukan analisis lingkungan eksternal untuk memahami faktor-faktor makroekonomi, sosial, politik, dan hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ide bisnis atau proyek. Yang keempat, analisis lingkungan internal. Melakukan analisis lingkungan internal untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, termasuk sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan keuangan. Yang kelima, analisis teknis. Melakukan analisis teknis untuk menilai kemampuan teknis perusahaan dalam melaksanakan ide bisnis atau proyek,
termasuk ketersediaan teknologi, keahlian teknis, dan kapasitas produksi. Yang keenam, analisis keuangan, melakukan analisis keuangan untuk menilai kelayakan finansial dari ide bisnis atau proyek. Ini termasuk proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas yang diharapkan. Yang ketujuh, evaluasi risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang terkait dengan pelaksanaan ide bisnis atau proyek, dan merumuskan strategi mitigasi risiko yang tepat. Yang kedelapan, analisis sosial dan lingkungan, melakukan analisis dampak sosial dan lingkungan dari ide bisnis atau proyek, termasuk implikasi sosial, budaya, dan lingkungan dari operasi perusahaan. Yang kesembilan, penilaian legalitas, meninjau aspek legalitas dari ide bisnis atau proyek, termasuk persyaratan perizinan, regulasi, dan kepatuhan hukum yang diperlukan. Yang kesepuluh, penyusunan rencana bisnis, merancang rencana bisnis yang komprehensif berdasarkan hasil evaluasi dari tahap-tahap sebelumnya. Rencana bisnis ini mencakup strategi bisnis, rencana operasional, proyeksi keuangan, dan langkah-langkah implementasi. Yang kesebelas, presentasi dan validasi, mempresentasikan rencana bisnis kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor potensial, untuk mendapatkan umpan balik dan validasi atas konsep bisnis atau proyek. Yang ke-12, keputusan pengambilan, berdasarkan hasil studi kelayakan, membuat keputusan apakah ide bisnis atau proyek tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. Keputusan ini dapat melibatkan keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan proyek. Yang ke-13, implementasi dan monitoring, jika ide bisnis atau proyek diputuskan untuk dilaksanakan, langkah terakhir adalah mengimplementasikan rencana bisnis dan terus memonitor dan mengevaluasi kinerja bisnis untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan melalui 13 tahapan ini secara cermat, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan mengurangi risiko dalam pelaksanaan ide bisnis atau proyek baru. Studi kelayakan bisnis mencakup beberapa aspek yang perlu dievaluasi dengan cermat untuk menilai potensi keberhasilan dan keberlanjutan suatu ide bisnis atau proyek. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis antara lain. Yang pertama, aspek pasar, meliputi analisis pasar, segmentasi pasar, dan kebutuhan konsumen. Ini termasuk penelitian pasar untuk memahami ukuran pasar, permintaan pasar, pesaing, tren pasar, dan potensi pertumbuhan. Yang kedua, aspek teknis, meliputi evaluasi kemampuan teknis perusahaan untuk melaksanakan ide bisnis atau proyek. Ini mencakup ketersediaan teknologi, keahlian teknis, kapasitas produksi, dan infrastruktur yang diperlukan. Yang ketiga, aspek keuangan, meliputi analisis keuangan untuk menilai kelayakan finansial dari ide bisnis atau proyek. Ini mencakup proyeksi pendapatan, biaya, arus kas, titik impas, ROI, Return on Investment, dan NPV, Net Present Value. Yang keempat, aspek manajerial, meliputi evaluasi kemampuan manajemen perusahaan untuk mengelola dan melaksanakan ide bisnis atau proyek. Ini mencakup kemampuan kepemimpinan, pengalaman manajemen, struktur organisasi, dan rencana manajemen risiko. Yang kelima, aspek sosial dan lingkungan, meliputi analisis dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari ide bisnis atau proyek. Ini termasuk implikasi sosial, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kepatuhan lingkungan. Yang keenam, aspek hukum, meliputi tinjauan terhadap aspek legalitas dari ide bisnis atau proyek, termasuk persyaratan perizinan, regulasi, kontrak, dan kepatuhan hukum. Yang ketujuh, aspek organisasi, meliputi evaluasi kecocokan ide bisnis atau proyek dengan strategi dan tujuan organisasi. Ini termasuk analisis keterkaitan dengan bisnis yang sudah ada, pengaruh terhadap budaya perusahaan, dan dukungan dari manajemen senior. Yang kedelapan, aspek ekonomi, meliputi analisis dampak ekonomi dari ide bisnis atau proyek terhadap perekonomian secara keseluruhan, termasuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan efek ripple pada industri terkait. Dengan memperhatikan semua aspek ini dalam studi kelayakan bisnis, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat sebelum melaksanakan ide bisnis atau proyek baru.
Dalam rangka menutup presentasi teori studi kelayakan bisnis ini, saya ingin menegaskan bahwa evaluasi teliti terhadap aspek-aspek bisnis sangat penting dalam mengambil keputusan yang tepat. Saya yakin bahwa dengan memahami potensi dan risiko secara menyeluruh, kita dapat merancang strategi yang solid untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya berharap kita dapat bekerja sama dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita.